kita lanjutkan mengenai filsafat Hegel dan Nietzsche. Bagi Hegel, filsafat itu adalah untuk memahami dunia dengan konsep tadi tentang pemikiran konkret, bahwa pemikiran konkret itu adalah memahami tentang keterkaitan bagian-bagian pengetahuan gitu kan, secara keseluruhan. Jadi dia memiliki optimisme untuk memahami segala hal, memahami dunia itu. Sehingga Hegel menulis mengenai filsafat sejarah, filsafat yang berusaha memikirkan tentang ruang waktu dan peradaban manusia. Ini dikaitkan dengan roh absolut yang merealisasikan dirinya kepada dunia ini dan menggerakkan suatu jiwa zaman gitu kan, melahirkan orang-orang besar, pemikiran besar. Dan tentu saja untuk esensi dari pemikiran mengenai realisasi roh absolut ini dikaitkan dengan kebebasan. Bagi Hegel, proses evolusi manusia itu bukan hanya soal memahami tentang pengetahuan, kebenaran saja, tapi berbicara mengenai realisasi kebebasan. Meskipun orang benar dengan pengetahuannya, tapi ketika dia tidak bisa memiliki kebebasan, maka dia tidak bisa berevolusi. Di dalam filsafat sejarah, Hegel menjelaskan tentang eksistensi kebebasan. Misalnya di Cina kuno dijelaskan bahwa hanya kaisar saja yang memiliki kebebasan, yang lainnya ditentukan oleh kaisar tersebut. Ini menandai suatu peradaban yang di mana kebebasannya hanya dimiliki oleh satu orang saja yang memiliki kemutlakan di dalam menentukan suatu perubahan. Kemudian ada Yunani. Bagi Hegel, kebebasan orang Yunani itu hanya setengah saja. Hanya warga Yunani saja yang memiliki kebebasan, bisa berpartisipasi di ruang publik, bisa menentukan kebijakan masyarakat, tapi hanya untuk warga Yunani saja dan lelaki saja, hanya bagi kaum lelaki saja. Sedangkan kaum perempuan tidak memiliki kebebasan untuk hadir di ruang publik. Sehingga ini menjadi suatu kritikan dari para feminis yang meminta penyetaraan gitu kan, penyetaraan gender gitu, bisa berpartisipasi. Dan upaya untuk membatasi peran perempuan itu dianggap diskriminasi dan upaya untuk pengekangan gitu. Jadi di Yunani kebebasan juga masih setengah-setengah. Begitu juga dengan Romawi juga yang memiliki kebebasan itu adalah warga Romawi. Sedangkan pendatang itu tidak memiliki partisipasi. Ini hal sesuatu yang biasa saja sih sebenarnya gitu. Kemudian bagi Hegel, puncak dari kebebasan itu adalah ekspresi dari negara modern, misalnya Jerman, di mana kebebasan itu diakui gitu kan. Setiap warga negara diberikan kesempatan untuk mengapresiasikan, untuk menyampaikan aspirasinya demi kepentingan bersama gitu kan. Meskipun tidak juga ketika zaman Nazi, kebebasan itu hanya untuk orang Jerman yang bukan Yahudi gitu kan. Itu juga ini menggambarkan bahwa pengetahuan itu bukan hanya soal mengetahui, tapi suatu praktek juga. Jadi kebebasan itu adalah realisasi dari roh absolut. Dengan kebebasan manusia bisa sampai kepada suatu realisasi